Dunia Barat itu kan bangga dengan saling menghormati, bangga dengan toleransi, bangga dengan menghormati keimanan orang lain. Tapi pada saat yang sama mereka melakukan ini, berarti ada self paradox. Ya, tentu ini satu hal yang saya kira perlu untuk kita sikapi dengan satu, tegas tentunya, tapi pada saat yang sama kita perlu bijak. Ketegasan kita adalah bahwa apa yang dilakukan kepada Rasulullah ini kan merupakan pelecehan ya. Pelecehan bukan kepada Rasulullah, tapi pelecehan kepada keimanan kita kepada Rasulullah. Saya yakin kok kalau Rasulullah hidup, beliau tidak akan tersinggung diperlakukan seperti itu karena itu merupakan ketauladanan beliau. Tapi keimanan kita kepada Rasulullah mengatakan bahwa kita berkewajiban untuk membela kehormatan dan kemuliaan Rasulullah SAW. Ini yang seringkali tidak dipahami oleh teman-teman kita non-muslim secara umum dan di barat secara khusus, bahwa ada sensitivitas keimanan. Iman kita itu sensitif, dan saya kira iman yang benar itu memang bersentuhan dengan emosi. Ya, walaupun memang dalam menyikapi itu tentu emosi kita tidak harus diekspresikan secara negatif dan destruktif. Apakah itu pembunuhan, apakah itu pembakaran, apakah itu pengerusakan. Justru yang harus kita lakukan adalah melakukan respons ya, secara tegas bahwa apa yang mereka lakukan ini tidak saja tidak sejalan dengan agama Islam, tapi bahkan tidak sejalan dengan norma-norma yang mereka sendiri banggakan. Dunia Barat itu kan bangga dengan saling menghormati, bangga dengan toleransi, bangga dengan menghormati keimanan orang lain. Tapi pada saat yang sama mereka melakukan ini, berarti ada self paradox, ada sebuah kontra yang terjadi. Bahkan mungkin kata kasarnya ada sebuah kemunafikan yang terjadi, bahwa di satu sisi mereka mempropagandakan apa yang disebut dengan toleransi, penghormatan kepada orang, bahkan kebebasan itu sendiri, tapi pada saat yang sama kan mereka melecehkan orang lain. Nah, ini juga perlu kita diskusikan secara luas. Apa sih arti daripada kebebasan ekspresi itu? Kebebasan secara umum itu apa? Apakah kebebasan itu tidak ada batas-batas? Atau kebebasan itu punya batas ketika sudah bersentuhan dengan hak penghormatan kepada orang? Nah, ini saya kira perlu kedewasaan, dan saya kira Presiden Macron dalam hal ini sangat tidak dewasa dalam menyikapinya. Ya, saya kira dampak ke depan adalah akan semakin mempernganga, memperbesar ya kebencian kepada orang lain. Orang Islam bisa benci kepada orang lain juga benci kepada orang Islam. Pada saat yang sama, orang-orang di dunia barat selalu mempropagandakan kerjasama, partnership, ya bagaimana membangun toleransi dan lain sebagainya. Tapi saya kira ini adalah sesuatu yang saya kira perlu dikritisi secara tegas ya, khususnya mereka yang berkedudukan di posisi politik, karena yang mengungkapkan inilah seseorang yang berada di posisi politik. Maka saya kira sangat appropriate, sangat sesuai kalau seandainya mereka yang berada di posisi politik melakukan kritikan. Nah, kalau saya kan hanya seorang yang aktivis di lapangan, saya seorang imam, saya seorang aktivis Islam, seorang dai. Tapi kalau seorang presiden yang berbicara, seharusnya direspon oleh seorang presiden. Itu harapan saya sesungguhnya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Macron, membela pelecehan kepada seorang rasul, seseorang yang kita hormati, seorang yang kita muliakan, itu akan lebih mempernganga lagi, memperbesar lagi division, perpecahan di antara manusia. Di saat-saat kita berjuang untuk mempersatukan manusia. Saya ini sangat aktif di interfaith dialog antar agama. Tujuan saya adalah bagaimana membangun kerjasama, mempertemukan manusia-manusia yang banyak perbedaan itu, yang ragam perbedaan. Tapi dengan pernyataan dan sikap seorang politisi seperti ini, justru itu merusak segala sesuatu yang kita usahakan. Kita berusaha untuk menyatukan manusia, kita berusaha untuk membangun pertemanan, persahabatan, kerjasama. Tapi pada saat yang sama, ungkapan seperti ini itu merupakan destruction, pengerusakan kepada apa yang kita usahakan. Iya, memang ini adalah pendapat, ini adalah ekspresi. Tapi masalahnya adalah apakah pendapat ini benar? Ya, dan mungkin benar bagi mereka. Tapi apakah kebenaran yang ada pada kita itu kemudian kita boleh saja sampaikan di saat kita sadar bahwa itu justru bisa merusak hubungan dengan orang lain? Saya misalnya berpendapat bahwa apa yang diyakini oleh Barat salah. Ya, misalnya,
Ada keyakinan saya bahwa sesuatu yang mereka yakini itu salah. Tapi apakah kemudian saya harus merendahkan mereka, melecehkan mereka, menyakitin mereka? Apakah saya tidak perlu sensitif dan menghormati mereka? Maka sekali lagi, ekspresi kebebasan itu adalah sesuatu yang mulia. Islam sangat menghormati kebebasan. Tapi pada saat yang sama sekali lagi, tidak ada yang bersifat mutlak dalam kehidupan kita kecuali pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Semua konsep manusia itu bersifat terbatas. Konsep kebebasan misalnya, ketika sudah bersentuhan dengan hak orang, maka disitulah akhir dari sebuah kebebasan. Saya misalnya bebas untuk berkata apapun. Tapi ketika saya mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti teman, maka pada saat itu kebebasan saya terbatasi. Terbatasi oleh hak teman untuk dihormatin. Pada saat yang sama juga demikian. Kita orang Islam ini punya hak untuk dihormati. Kita punya orang Islam punya hak untuk dihormati mereka-mereka yang kita muliakan. Dan saya yakin teman-teman non-muslim sadar betul bahwa orang Islam itu begitu cinta kepada nabinya, begitu cinta kepada agamanya, begitu sangat komitmen kepada agama. Dan kita ambil agama kita ini serius. Ini teman-teman di barat harus pahami, dan ini mungkin perbedaan yang mendasar. Bagi kita, agama ini bersifat fundamental dalam kehidupan kita. Dan kita ambil dengan penuh komitmen, bukan main-main. Barangkali bagi barat agama adalah mainan. Sehingga mereka seenaknya saja merendahkan agama, menghina agama, itu hak mereka. Tapi bagi kami, bagi kita orang Islam, beragama itu adalah sesuatu yang serius. Dan oleh karenanya sekali lagi, kalau ini dikatakan pendapat hanya sekedar kebebasan berekspresi, ya saya setuju. Tapi sekali lagi kebebasan berekspresi, bahkan kebebasan secara umum, itu akan terbatasi ketika sudah mulai melanggar hak orang lain. Saya kira memang ada semacam usaha untuk membangun image ya, dan persepsi seperti itu. Karena usaha-usaha untuk menampilkan Islam sebagai agama terorisme dan orang-orang Islam sebagai orang-orang yang keras, itu sudah lama. Ya, ini bersifat historis sifatnya. Jadi peristiwa yang terjadi bahkan sebelum 9/11 sampai ketika 9/11 terjadi, itu bahagian dari usaha-usaha sistematis untuk menampilkan Islam sebagai agama kekerasan, agama terorisme. Maka kerap kali lakukan pancingan-pancingan. Saya tadi dalam sebuah tulisan singkat ya, dan sederhana menyampaikan begini, bahwa tidak mungkin kita akan melihat sebuah asap tanpa adanya sebuah api. Maka ketika ada orang Islam yang bersikap seperti itu, melakukan kekerasan misalnya, maka seharusnya kita mencari kenapa dia bersikap seperti itu. Ya. Apakah karena agamanya? Tuh, kalau semua agama, maka 1,7 miliar manusia muslim ini, bayangkan kalau membunuh gitu. Tapi kenapa justru ada orang-orang tertentu yang melakukan kekerasan-kekerasan itu? Pasti ada penyebabnya. Dan saya menantang, menantang Presiden Macron untuk berani melihat itu. Apa penyebabnya gitu? Bukan sekedar asapnya yang dilihat. Jadi kalau ada asap di sebuah ruangan, lalu kemudian kita menepis asapnya, nanti terbakar apinya kan. Maka yang harus dipadamkan itu apinya. Pasti ada penyebabnya. Jadi kembali kepada tadi, memang saya kira agama ini selalu akan dibangun sebuah image bahwa memang agama Islam itu keras, agama Islam itu terorisme. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan, ada kabar gembira juga. Bahwa pengalaman kami yang cukup panjang di Amerika mengatakan bahwa setiap kali Islam ini berusaha untuk diburuk-burukkan, berusaha untuk direndahkan, berusaha untuk ditekan, maka Allah itu selalu akan membuka jalan yang lain untuk membangkitkan agama ini. 9/11 bayangkan begitu berat bagi kami, tapi justru 9/11 adalah awal kebangkitan dakwah dan Islam di Amerika Serikat. Maka saya yakin bahwa pernyataan Macron mendukung karikatur yang menghina Nabi Muhammad ini juga akan menjadi pintu dakwah di bumi barat. Saya sangat yakin bahwa akan banyak orang non-muslim yang kemudian akan belajar tentang siapa Muhammad sesungguhnya itu. Dan dengan belajar tentang Nabi Muhammad, mereka akan jatuh hati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jadi PBB jangan kemudian terkooptasi dengan konsep yang dibangun oleh Barat. Karena selama ini PBB selalu mengatakan bahwa expression of freedom atau freedom expression itu harus kita jaga. Tapi saya yakin PBB sudah mulai paham bahwa PBB itu adalah organisasi dunia dan bukan hanya Barat saja. PBB tidak mewakili hanya Amerika, Prancis, Jerman dan sebagainya, tapi PBB juga mewakili dunia Islam. Dan oleh karenanya harapan kita kepada PBB agar menyikapi ini secara imbang. Di satu sisi, ayo mari kita sama-sama menghargai kebebasan, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Tapi pada saat yang sama, ayo kita bersama-sama menjaga sensitivitas orang lain. Bagaimana kita menghargai orang lain. Karena saya yakin PBB itu adalah agama bagi semua manusia. Ada satu budaya yang bisa diterima oleh orang lain, tapi ada satu budaya yang tidak bisa diterima.
Dan oleh karenanya PBB harus memposisikan diri sebagai sebuah organisasi yang netral kepada siapa saja. Harapan kita begitu. Kita tidak ingin didukung oleh PBB, cuma kita ingin agar PBB itu netral kepada semua manusia. Ya, saya sampaikan tadi bahwa memang orang Islam perlu merespon secara imbang. Ya. Di satu sisi tegas, tapi pada saat yang sama harus bijak. Ketegasan kita ini kan adalah masalah iman. Nabi kita itu kita cintai lebih dari diri kita sendiri. Nabi itu kita lihat sebagai sosok yang menjadi keteladanan kita. Dan karenanya merendahkannya seolah-olah merendahkan diri kita sendiri, bahkan lebih dari itu. Dan oleh karenanya kita harus tegas dan menyampaikan resistensi, penentangan kepada. Tapi namun demikian, kita harus bijak. Bijak dalam arti apa? Kita juga harus ingat bagaimana karakter Rasulullah di dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Apakah dengan pembunuhan? Apakah dengan kebencian semata? Apakah dengan peperangan? Kan tidak. Rasul itu sangat bijak sekali. Dan oleh karenanya seruan pemboikotan saya kira itu sah-sah saja. Tapi saya akan lebih strike lagi, lebih setuju lagi kalau pemboikotan itu ditindaklanjuti dengan alternatif. Maksud saya begini. Presiden Erdogan misalnya menyuruhkan boikot ya. Nah, tentu produksi-produksi Prancis yang dijual di negara Islam itu tidak sekedar diboikot, tapi justru dunia Islam harus mempergunakan itu sebagai kesempatan untuk memproduksi barang-barang yang diproduksi oleh Prancis. Jadi kalau misalnya Prancis bahkan mengekspor air ke Indonesia, masa Indonesia kekurangan air gitu? Mineral itu kan Prancis punya. Emangnya gunung-gunung kita nggak ada air gitu? Nah, kenapa Indonesia memproduksi air sendiri? Jadi bukan sekedar memboikot mineral atau apalah nama Prancis, produksi Prancis itu, tapi diproduksi sebagai ganti gitu. Itu boikot yang efektif. Kalau sekedar kita menutup toko, nanti yang rugi juga pekerja kita. Jadi maksud saya adalah boikot bagus, tapi bagaimana pemboikotan ini tidak sekedar memboikot, tapi harus ada alternatif. Jadi barang-barang yang dikonsumsi, barang-barang Prancis yang dikonsumsi dunia Islam diganti oleh produksi Muslim. Apapun yang, apakah itu parfum, apakah itu pakaian, apakah itu tas, macam-macam. Ayo, kenapa umat Islam tidak memproduksi sebagai gantinya? Sehingga pada masa yang akan datang, tanpa ada kata boikot, mereka sudah terboikot sendirinya, karena kita sudah memiliki alternatifnya itu. Ya, saya kira memang ada persamaan, tapi ada beberapa perbedaannya. Pertama, umat Islam di Prancis itu memang cukup sangat termarginalkan. Penyebabnya itu beberapa hal. Pertama, karena memang Prancis sangat kaku dalam memahami makna sekularisme. Bahwa simbol-simbol agama itu betul-betul tidak bisa diekspresikan di publik. Berbeda dengan Amerika. Di Amerika justru simbol-simbol agama itu dilindungi. Bahkan difasilitasi. Maka ada wanita-wanita muslimah yang menjadi polisi, mereka pakai jilbab, tidak ada masalah. Tapi kan di Prancis dilarang. Dan ini yang menjadikan kenapa Islam begitu sangat termarginalkan di Prancis. Yang kedua, karena mereka yang banyak datang ke Prancis itu adalah orang-orang dari Afrika Utara, dari Tunisia, dari Aljazair, dari Maroko, yang mereka memang orang-orang yang terbelakang secara pendidikan, secara ekonomi. Sehingga ketika mereka sampai di Prancis, mereka hidup di ghetto-ghetto, tempat-tempat terbelakang. Sehingga mereka memang dipersepsikan sebagai orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang yang miskin, terbelakang dan sebagainya. Nah, tentu permasalahan yang selanjutnya adalah bahwa memang orang Islam sendiri di Prancis saya kira kurang proaktif dalam upaya untuk melakukan apa yang disebut dengan asimilasi. Saya kira bukan kata asimilasi, tapi bagaimana bisa menjadi bagian dari masyarakat Prancis secara positif. Nah, kami di Amerika selalu mendorong masyarakat Muslim di Amerika untuk menjadi bagian dari bangsa Amerika, tapi tentu dengan identitas sendiri. Kita adalah Muslim, tapi kita orang Amerika. Kita adalah Amerika, tapi Muslim. Nah, itu yang kita promosikan di Amerika. Sementara orang-orang Islam di Prancis itu selalu membedakan dirinya. Tidak mau menjadi bagian dari masyarakat Prancis. Ini juga menjadi masalah di Prancis. Dan oleh karenanya saya kira kedua pihak ya, pemerintah Prancis, masyarakat Prancis, dan juga orang-orang Islam harus memahami tanggung jawab masing-masing untuk mengurangi hal-hal seperti ini ke depan. Ya, jadi kebebasan dalam Islam itu dibangun di atas konsep la ilaha illallah. Nah, kalau kita berbicara tentang la ilaha illallah, maka itu ada dua bahagian. Pertama, la ilaha itu menggambarkan kebebasan tiada batas. La ilaha, tiada Tuhan.
Termasuk saya menolak Tuhan, termasuk saya mengkafiri Tuhan, termasuk saya melaksanakan apa saja tergantung saya, la ilaha. Tapi Allah kemudian melanjutkan illallah, kecuali Allah. Artinya apa? Ada kebebasan tapi kemudian tanggung jawab. Saya bebas sebagai manusia, tapi tanggung jawab saya kepada Allah. Saya bebas untuk berbuat, tapi ada tanggung jawab moral saya. Saya bebas untuk berbicara, tapi ada tanggung jawab illallah, tanggung jawab saya kepada Allah. Tentu kata illallah ini termasuk bagaimana tanggung jawab kita kepada hamba-hambanya Allah, kepada alam sekitar kita, bahkan kepada environment, lingkungan kita. Itu bagian dari tanggung jawab kita. Maka kebebasan dalam Islam itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam artian begini, kita bebas seolah-olah mutlak, tapi ketika sudah bersentuhan dengan hak orang lain, dan pastinya akan bersentuhan dengan hak orang lain selama dalam kehidupan dunia ini, maka berarti disitulah batas dari sebuah kebebasan. Saya bebas berucap apa saja. Tapi ketika ucapan saya ini menyinggung orang lain, menyakitin orang lain, maka itu bukan kebebasan, tapi itu kebablasan. Itu bukan freedom, tapi itu namanya insulting. Ya. Saya bebas untuk berkata kepada tetangga saya. Tapi kalau tetangga saya sudah tersakitin, sudah tersinggung, maka itu bukan kebebasan, itu kekurang ajaran namanya. Maka sekali lagi kebebasan dalam Islam itu harus diikuti oleh tanggung jawab. Ya, dalam artian bahwa bukan kebebasan mutlak yang disebut sebagai liberalisme itu. Makanya ada beda antara liberalisme dan freedom. Nah, inilah ada kegalauan di dunia barat. Ya, tidak membedakan antara konsep liberal dan konsep kebebasan. Maka yang ada dalam Islam itu adalah kebebasan, bukan liberalisme. Dan oleh karenanya saya kira kembali perlu untuk kita diskusikan kembali, kita bakukan kembali konsep yang disebut dengan konsep kebebasan itu. Dan saya mendorong semua para pemain di dunia internasional untuk berani menyampaikan konsep ini, bahwa kebebasan bukan berarti bersifat mutlak, tapi terbatasi oleh hak dan sensitivitas orang lain. Ada beberapa hal yang kita lakukan ya, tapi pastinya tidak destruktif, tidak merusak. Apalagi terjadi pembunuhan, kekerasan, itu sesuatu yang bagi saya self paradox, sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Maka saya tidak pernah setuju dengan tindakan-tindakan kekerasan apapun. Tapi mengekspresikan sebagai bagian dari kebebasan kita yang dihormati oleh Barat itu keharusan. Maka di New York misalnya besok hari Sabtu akan ada demonstrasi besar-besaran di depan konsulat jenderal Perancis. Kemudian ada demonstrasi hari ini hari Jumat di depan PBB. Itu bagian dari upaya kita untuk menyuarakan bahwa apa yang disikapi oleh Macron ini sesuatu yang harus kita koreksi. Pada saat yang sama tentu kami akan berusaha untuk membangun komunikasi dan dialog dengan teman-teman non-muslim. Karena bagaimanapun juga pendidikan itu adalah sesuatu yang berkesinambungan. Apa yang disampaikan oleh Macron tentu akan banyak merusak persepsi. Tanggung jawab kami kemudian membenarkan persepsi itu kembali. Salah satu di antaranya adalah dialog dengan pemeluk agama lain. Nah, tentu yang ketiga, kita akan memaksimalkan media untuk menyampaikan kepada dunia tentang sikap kita. Mengoreksi yang salah itu siapapun, termasuk diri kita sendiri. Kita harus berani mengoreksi bahwa ada sikap-sikap orang Islam yang memang tidak benar. Menyikapi sesuatu dengan kekerasan, dengan pembunuhan, seperti memenggal leher seorang guru ini, itu harus sesuatu yang kita kutuk. We condemn it very clear. Kita kutuk dengan sejelas-jelas, tegas-tegasnya, bahwa ini perlakuan yang kita tidak benarkan. Tapi pada saat yang sama jika juga kita kutuk penyebabnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, tidak akan ada asap tanpa api. Ini beberapa langkah yang akan kita lakukan, tapi sekali lagi langkah yang kita lakukan adalah bersifat konstruktif, penuh dengan sikap yang bijak dan berwawasan pendidikan. Tujuannya adalah perbaikan, bukan menambah api di tengah api yang membara. Itu tujuan kita ke depan.